Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sutisna Vera. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin berbagi tips tutorial cara menjemput rezeki harta dan tahta dengan membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah. Untuk itu tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham, karena ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Berikut simak videonya. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat yang dijuluki sebagai Ummul Kitab, penghulunya Al-Quran. Nah, ketika kita sholat, kita tidak membaca surat Al-Fatihah karena lupa atau karena kita tidak tahu, maka sholatnya tidak sah, karena surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Untuk itu, bagi semua umat muslim wajib untuk hafal surat Al-Fatihah. Banyak sekali manfaat khasiat dari surat Al-Fatihah. Di sini salah satunya yaitu surat Al-Fatihah bisa mengobati segala macam penyakit. Fatihatul kitabi syifa'un min kulli da'in. Surat Al-Fatihah adalah salah satu obat dari segala macam penyakit. Nah, ada beberapa manfaat yang kita tidak ketahui dari surat Al-Fatihah karena kita belum mengamalkannya. Maka dari itu, supaya kita bisa merasakan keajaiban, khasiat, manfaatnya, marilah kita mengamalkan surat Al-Fatihah. Dan sebelum kita mengamalkan, alangkah baiknya kita hafal lafaznya dan tahu artinya serta memahami artinya. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama mengamalkan. Dan sebelum kita mengamalkan, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin amin. Nah, teman-teman, kita langsung ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perlu kita ketahui bahwa setiap apa yang kita akan lakukan, akan kerjakan, lebih baik kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai pendahuluan, agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menjadi berkah, menjadi manfaat, menjadi pahala. Nah, dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim perlu kita pahami bahwa dengan menyebut nama Allah, maka setiap aktivitas kita, setiap apapun yang akan kita kerjakan, baiknya kita ingat kepada Allah dan menyebut nama Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semuanya tidak dengan asal-asalan. Semuanya Allah ciptakan dengan Rahman dan Rahim, dengan kasih sayangnya. Jadi jangan sampai kita ngerasa sedih, jangan sampai kita ngerasa putus asa ketika kita mendapat kesulitan, mendapat kesusahan, mendapat musibah. Jangan sampai kita mengeluh dan putus asa, karena Allah menciptakan manusia
dengan Rahman dan Rahim, dengan kasih dan sayangnya. Allah tidak akan menciptakan manusia lalu kemudian diuji terus seumur hidup. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Maka pahami bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah awalan. Setiap kita melakukan sesuatu, kita baiknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka perlu kita yakini setiap apapun kegiatan, aktivitas yang baik, kita dahulukan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, serta aktivitas pekerjaan kita yang akan kita kerjakan menjadi pahala, menjadi berkah. Ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah teman-teman, perlu kita pahami bahwa seluruh alam, baik itu bumi, bulan, bintang, matahari, dan semuanya memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan caranya masing-masing. Begitupun kita manusia, kita harus bersyukur memuji Allah. Karena dengan cara memuji Allah, dengan cara bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat kita, menambahkan rizki kita sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatmu, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka akan aku balas dengan siksa yang pedih. Nah teman-teman, ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kebanyakan orang lupa bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan kenikmatan. Contohnya seperti kita mendapatkan hadiah dari seseorang, kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Tapi kenapa kita lupa? Kita tidak mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu sudah salah ya. Kita dahulukan membaca syukur dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin walaupun dalam hati. Nah kemudian baru kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah baik kepada kita, kepada orang yang telah menolong kita. Dan kita yakini bahwa ketika kita bersyukur, maka Allah akan mengabulkan doa kita, memberikan kita nikmat dan rizki yang lebih. Ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Perlu kita pahami bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu menciptakan manusia dengan kasih dan sayangnya. Jadi kita tuh jangan takut, jangan sampai kita sedih, jangan sampai kita mengeluh ketika kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian dalam hidup. Karena Allah memberikan ujian, memberikan cobaan kepada manusia tidak akan lebih dari batas kemampuannya. Maka dari itu kita tetap yakin bahwa di setiap cobaan, di setiap ujian, bahwa itulah adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Allah ingin kita dekat, Allah ingin kita selalu mengadu, selalu meminta, selalu memohon kepada Allah. Karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Perlu kita pahami bahwa setiap perbuatan baik atau buruk Allah akan membalas, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena apa yang kita tanam maka itu yang akan kita dapatkan. Ayat yang kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan.
Nah, perlu kita pahami bahwa kita harus menyembah hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, ketika kita menyembah dengan melakukan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah Allah, kemudian kita memohon kepada Allah, karena itu adalah permintaan Allah, bukan permintaan kita. Allah yang menyuruh kita untuk menyembah, dan Allah yang menyuruh kita untuk memohon. Jadi ketika kita setelah menyembah, kita setelah menjalankan perintah Allah, kemudian kita meminta kepada Allah, itu Allah yang meminta, bukan kita. Maka ketika di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sebutkanlah permintaan kalian, hajat kalian. Apakah kalian ingin memiliki rumah, kalian ingin melunasi hutang, ingin diselesaikan masalah-masalahnya, ingin dicapai hajat-hajatnya, ungkapkanlah segala keinginan-keinginan kalian, karena Allah berjanji, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, barang siapa yang memohon kepadaku maka akan aku kabulkan permohonannya. Jadi kita tak perlu ragu, tak perlu sungkan untuk meminta kepada Allah, karena Allah itu maha mengabulkan atas segala doa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ketika di ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sempatkanlah kita untuk berdoa, untuk menyebutkan hajat-hajat kita, karena di situ ada perjanjian Allah dengan hambanya. Nah, teman-teman, coba praktekkan di ayat kelima untuk berdoa setelah membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sungkan dan jangan ragu. Ayat yang keenam yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, perlu kita pahami bahwa setelah di ayat yang kelima kita berdoa, kita mengucapkan doa hajat, dan Allah telah mengabulkan doa kita, maka kita tetap berdoa, jangan melupakan ayat yang keenam yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, karena ketika kita sudah mendapatkan nikmat, sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita tetap berdoa kepada Allah, minta perlindungan agar dijaga apa yang kita miliki, minta diluruskan agar kita tidak sesat atas nikmat yang telah kita dapatkan. Kadang kebanyakan orang ketika di atas, ketika kita berjaya, kita lupa, kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita kufur nikmat. Dulu kita mengeluh, dulu kita menangis, meminta kepada Allah, dan ketika Allah mengabulkan, kita lupa kepada Allah. Maka dari itu, jangan lupakan ihdinas siratal mustaqim untuk meminta jalan yang lurus. Bagaimana kita membawa harta kita, nikmat kita, tahta kita ke jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Maka tetaplah kita meminta kepada Allah jalan lurus, jalan yang diridhoi. Ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, perlu kita pahami bahwa setelah kita mendapatkan nikmat, kita tetap berdoa, kita tetap meminta perlindungan, meminta jalan yang lurus, meminta jalan yang sama dengan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat.
Karena dengan kita meminta jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah bunyi lafaz dan arti dari surat Al-Fatihah. Nah teman-teman, apabila ada salah dalam lafaz dan arti, mohon untuk dibenarkan, karena kita sama-sama belajar. Tulis saja di kolom komentar kalau ada salah-salah dalam lafaz ataupun arti. Nah, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang akan kita dapatkan setelah kita mendawamkan, mengamalkan surat Al-Fatihah. Maka dari itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama mengamalkan surat Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah sebanyak 11 kali dalam sehari, dan kita lakukan secara istiqomah selama 1 bulan. Nah, kita rasakan nikmat apa, keajaiban apa yang akan kita dapatkan setelah mengamalkan surat Al-Fatihah. Karena banyak sekali yang mengamalkan surat Al-Fatihah dan mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Maka dari itu, keajaiban-keajaiban itu kita tidak akan percaya kalau kita belum merasakannya. Untuk itu, mari kita untuk mencoba mengamalkan surat Al-Fatihah 11 kali sehari dalam 1 bulan. Kalau bisa kita lakukan secara istiqomah terus menerus, karena tidak akan ada yang sia-sia ketika kita bersungguh-sungguh. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Dan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita banyak sekali mendapatkan pahala kebaikan, karena 1 huruf Al-Quran yang kita baca menjadi 10 lipat kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.